hari ini, marilah kita saksikan bersama penampilan tarian Dayak persembahan Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Burung yang disimpulkan sebagai pembawa pesan luhur dari langit. Sayapnya yang membentangkan, yang menjelajahi langit dengan kebebasan dan keyakinan. Hari ini, Dayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional setelah menimbang dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang kami hormati dan kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Rano Karno SIP, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Komisi 10 DPR RI dan juga anggota Komisi 2 DPR RI yang menyampaikan kepada kami, Pak Wakil Gubernur, mereka datang pada acara FID, mohon maaf. Dan yang hadir pada saat ini yang kami hormati dan kami banggakan, Wakil DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Bapak Julian Sono. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional hadir bersama kami. Kalimantan Barat hadir bersama kita ini ada Ketua Harian Bapak Martinus. 2019 yang lalu kita mendeklarasikan satu wadah ormas, yaitu namanya Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional di Kota Palangkaraya. Hadir pada saat itu perwakilan dari 5 provinsi se-Kalimantan dan juga dari DKI. Maka oleh karena itu hari ini ya kita sudah memasuki usia yang ke-7 Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional yang ada di Indonesia ini. Sejak awal pendiriannya, ICDN mengusung visi besar untuk memperkuat peran masyarakat Dayak dalam pembangunan nasional dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat, budaya, dan jati diri yang diwariskan oleh para leluhur kita. Dalam perjalanannya, Ikatan Cendekiawan Dayak bertumbuh, ya. Kemudian sampai saat ini Ikatan Cendekiawan Dayak hadir ya di 47 kabupaten, 9 kota dan 6 provinsi, ya, salah satunya di ibu kota negara di DKI Jakarta. Nah, angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan dari semangat kolektif dan kepercayaan serta harapan masyarakat Dayak terhadap Ikatan Cendekiawan Dayak sebagai rumah besar perjuangan bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mensejahterakan kehidupan suku bangsa Dayak dan masyarakat Indonesia.
Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah ICDN DKI Jakarta pada hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah wilayah Dewan Pimpinan Wilayah ICDN DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari yang lalu, dan musyawarah wilayah tersebut menjadikan momentum demokratis yang menegaskan komitmen besar ya dari ICDN bahwa ICDN berada di DKI Jakarta ini siap bekerja sama dengan seluruh komponen pemerintah dan juga tentunya kepada seluruh kekuatan yang ada di provinsi DKI Jakarta ini. Ya. Karena DKI Jakarta merupakan ibu kota provinsi, di mana juga Jakarta ini merupakan juga ibu kota dari seluruh, ya mungkin dari seluruh Indonesia, punya sentralnya di sini Pak Wakil Gubernur. Jadi tentu ini merupakan kebanggaan kita, ya walaupun kita tahu bahwa undang-undang tentang pemindahan ibu kota pemerintahan atau ibu kota negara ini rencananya akan dilaksanakan nanti, ya kita belum tahu Pak, yang pastinya akan pindah ke Pulau Kalimantan Bapak Ibu, di Borneo. Namanya juga sudah ada, namanya Nusantara, ya ikatan ibu kota negara yang baru. Dan dengan dilantiknya pengurus Dewan Pimpinan Wilayah ICDN Jakarta hari ini, kita tidak hanya mengesahkan struktur organisasi, tetapi juga mengesahkan amanah besar, ya yang melekat pada setiap pengurus, amanah untuk bekerja sama, melayani, mengabdi, ya demi kepentingan masyarakat Dayak secara luas, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Pak Wakil Gubernur, kami organisasi Dayak itu cukup banyak, ya, dan hampir juga mungkin perwakilannya ada di DKI Jakarta. Ya, kita sangat bangga bahwa hari ini Pak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur mempersilahkan kita untuk bisa bersama-sama dengan organisasi atau ormas yang lain, ya, di tempat ini, ya untuk dilantik, dan nanti akan juga Pak Wakil Gubernur akan menyampaikan amanah untuk kita. Yang pasti Pak Gu, bahwa kita ini, Pak Wakil Gubernur, mohon maaf, bahwa suku bangsa Dayak yang tersebar di seluruh Pulau Kalimantan, yang tidak terkecuali negara tetangga kita Brunei dan Malaysia. Dan kalau kita melihat dari suku Dayak ini, ya lebih dari 200 suku, ya, dan tentu populasi kita tidak banyak, kurang lebih 5 juta di Indonesia dan 2 jutanya itu di luar Indonesia, artinya Brunei dan juga di Malaysia. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih, ya, kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah hadir dan memberikan fasilitas untuk kita bisa menggunakan tempat ini dan juga membantu secara full semua kebutuhan dan keperluan pada hari ini. Ya, tentu ini merupakan satu komitmen pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya, yang terutama dari ormas-ormas Dayak yang siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk kita membangun Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami juga menyampaikan agar seluruh pengurus yang baru dilantik, ya, untuk melaksanakan kegiatannya, terutama rencana-rencana kerja yang tentu kita mengharapkan, karena Pak Wakil Gubernur ini orangnya seniman, ya, dan beliau sangat menyambut baik kehadiran kita. Bahkan beliau nanti mempersilahkan kita bersama-sama mungkin dengan Dewan Adat DKI Jakarta, ya, seluruh kekuatan ormas dan seni dan budaya kita, sekali-sekali kata Pak Wakil Gubernur, kita tampil di bundaran HI, ya Pak Wakil Gubernur, ya. Dan nanti kita akan siap Pak Wakil Gubernur dalam rangka kita bersama-sama berpartisipasi menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat kaya, sangat bineka tunggal ika dengan berbagai suku, bahasa, adat, dan keseniannya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia akan berusia 5 abad. Itulah yang sedang kami siapkan. Karena Jakarta lahir pada zaman kami ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Di sana dinyatakan adalah kota perekonomian nasional dan kota global. Saya sangat yakin kalaupun satu saat ibu kota pindah ke IKN, secara ekonomi Indonesia pasti akan tetap di Jakarta. Kemudian sebagai kota global ada syarat. Ada 5 syarat untuk menjadi kota global. Dan di 5 syarat itu komponen keempat adalah kita harus mengisi kebudayaan dengan taraf internasional. Karena itu barangkali Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, saya awali kegiatan ini yang disebut Jakarta Penuh Warna. Di saat ulang tahun Jakarta pada tahun 2025 kemarin, kita bikin sebuah kegiatan besar, yaitu di bundaran sekitar HI. Itu dihadiri 7.000 para artis. Memang saya awali dari kebudayaan Betawi. 2.000 pencak silat, dari mulai anak-anak sampai yang dewasa. Kemudian 5.000 semua sanggar yang ada di Jakarta kita tampilkan. Nah, sebelum kami, rating Global Index Jakarta ada pada posisi 74. Kami di Jakarta ini baru 11 bulan. Kami dilantik 20 Februari tahun 2025. Praktis kami baru bekerja 7 bulan. Tapi alhamdulillah kita bisa meningkatkan indeks kota global dari 74 menjadi 71. Nah, dengan kehadiran saudara-saudara saya, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ini, Salam dari NC Betawi. saya semakin yakin Jakarta bisa mengejar indeks ini lebih cepat. Karena itu saya berharap kami punya kegiatan per 2 bulan menghadirkan kebudayaan, bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi kebudayaan nasional yang ada di Jakarta. Begitu saya lihat, wah ini ada keluarga besar Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, saya bilang harus tampil di HI. Tapi saya nggak mau kalau tampil cuma 100-200, harus 1.000 orang tampil. Kami bersyukur kami awali sebuah kegiatan yang disebut Christmas Carol. Bapak Ibu sekalian, Jakarta diawali dari kegiatan Natal tidak pernah terjadi. Kita adakan Christmas Carol di Jakarta ini awalnya ada di 10 titik. Jadi pada waktu panitia mempresentasikan kita mau mengadakan Christmas Carol, saya lihat berapa tempat 10 titik ini kok cuma 100 orang. Mau nyanyi di mana? Di HI 100 orang. Saya bilang saya nggak izin, kata panitia. Mereka pikir nggak boleh. Saya bilang kalau 1.000 orang silakan. Jadi kita bersyukur semua menyambut Natal dan Tahun Baru tampil di Christmas Carol. Nyanyi 1.000 orang di bundaran HI dan membuat Jakarta bahagia. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan Jakarta Light Festival. Ini yang membuat Jakarta semakin dikenal secara internasional. Bapak Ibu sekalian, satu realita yang ingin saya sampaikan. Setiap weekend Jakarta ini okupasi hotel cuma 40%. Tapi setelah kita buat kegiatan ini kemarin pada tahun baru, semua hotel di lingkungan HI 100% sold out. Jadi memang menjadi anomali nih Pak Bidi. Jakarta kira 15 triliun, DBH kita dipotong. Tapi ekonomi Jakarta tetap solid karena kemampuan Jakarta ternyata melebihi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin setelah ini pelantikan nanti kita ketemu, kita bicara, karena kita akan menyiapkan satu kegiatan besar, yaitu kita menghadapi Imlek. Dari mulai besok tanggal 15 sampai 17 itu akan ada seperti Jakarta Light Festival. Kemudian pada masuk transisi Ramadan, ada transisi dari Imlek masuk ke suasana Ramadan. Dan kemudian kita akan menghadapi Idul Fitri. Nah, itu harus dikemas
Karena itu juga jadi komponen yang membuat penilaian indeks City Kota Global Jakarta meningkat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga dan saya minta maaf, saya belum bisa bahasa Dayak karena hari ini Pak Willy baru kasih saya kamus. Nanti saya akan baca. Tapi kalau bahasa Kalimantan Selatan sempat saya belajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja kepada semua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Provinsi DKI Jakarta. Mari kita menjaga semangat bersinergi dan berinovasi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-1. Mungkin mohon untuk bisa gestur 5 abad. Ambil foto dulu. Nih, sedikit. Ayo Pak, bawa ini Senin ketemu lagi soalnya. Gini. Bapak ini. Kita mesti kabur. Selamat siang Pak. Terima kasih. Ayo kita foto dulu ini. Ini kita foto. Tadi sekalian saya maafkan. Ya, oke ya. Yo, mari. Oke, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menemani santap siang dari selanjutnya. Terima kasih. Penuh berkah, jangan lupa doa-doanya. Begitu, terima kasih. Silakan langsung kembali. Karena beliau ini, saya kalau melihat beliau tuh karismanya gitu. Karena beliau di periode ini sempat, aduh, ini saya nanti ini Bapak tokoh kita di Universitas Indonesia, sehingga tempat kelahiran saya itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan terima kasih tepuk tangannya. Baik itu. Dan kami itu sering kali tentu keingintahuan kita meningkat karena kita tahu bumi Kalimantan itu adalah bumi yang kaya kalau kita bicara. Pada hari ini dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, ya izinkanlah saya untuk menyampaikan pengantar dalam rangka kita melaksanakan FGD. Hari ini kita melaksanakan 3 kegiatan sekaligus sebenarnya. Pertama, dalam rangka pelantikan tadi sudah kita lalui ya untuk ICDN Provinsi DKI Jakarta, dan tentu juga itu menjadi bersama kita nanti untuk pembicara ya Ibu. SDR melimpah, benar tidak SDR? Kemudian maka oleh karena itulah ICDN yang akan kita bahas. Ya kalau kita ya salah satu yang ingin kita usulkan itu adalah bagaimana agar orang-orang suku bangsa Dayak ini. Aceh, ibu saya orang Sunda, suami saya wong Jawa dari Solo, dan saya 4 periode tadi mewakili Kalimantan Timur. Jadi kecintaan saya kepada dan bagus tidak kalah dengan penduduk lain di Indonesia, tapi nah gitu ya, kesempatan yang diberikan belum merata, sekurang-kurangnya untuk fungsi pendidikan. Nah sekarang sebagian besar dari dana pendidikan itu masih tergunakan saja. Yang penting anak Dayak pasti akan saya dukung ya. Baik, terima kasih, dan tentu saja Saya kira ini sesuatu hal yang sangat penting, generasi berikutnya yang yang akan mengambil alih generasi yang lebih tua. Kita program, dan saya nggak tahu
apakah anak-anak itu di sana dipengaruhi oleh itu untuk tidak berangkat lagi ke sekolah? Karena kalau sudah tahu uang, anak-anak itu mungkin agak malas. Saya dulu Ketua ICDN di Kabupaten Baritu Utara. Saya mengabdi selama 28 tahun di Kalimantan Tengah dan saya sudah pindah di DKI Jakarta. Kebetulan pada hari ini dilantik jadi anggota ICDN DKI Jakarta. Saya teringat itu membangun Universitas Daya Negeri di DKI. Ibu Hetifah ini orang yang sangat saya kenal 3 tahun. Saya tegaskan perusahaan. Kalau tidak saya rekomendasikan keluar dari Kabinet Timur. Komitmen saya terlibat. Saya menanggapi kalau katakan masalah ya. Karena bukan masalah kesempatan lagi. Di negara ini kalau kita tidak hanya berbicara kesempatan, susah kesempatannya. Tapi harus namanya pemaksaan. Ya. Bapak Ibu, kita lihat Aceh, lihat Papua. Kalau mereka tidak maksa untuk merdeka, ya, tidak ada perhatian, tidak ada pengawasan dulu. Ya ke depan saya berharap ini nanti senator-senator yang ada dari Kalimantan lainnya berbuat hal yang sama di daerahnya supaya daerah bisa ke depan punya peluang yang sama. Terima kasih. Fakta di lapangan sebagaimana tadi data yang dipaparkan ya baik oleh ketum oleh Ibu dari Komisi 10 ya faktanya kita sangat ketinggalan. Nah, persoalannya pertanyaannya itu bagaimana kita bisa keluar dari kondisi yang seperti itu. Apakah kita hanya galau gitu atau menurut saya yang paling penting itu bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Bangsa kita, terutama masyarakat kami Dayak di pedalaman, namun kami agak berbeda. Mumpung Ibu di Komisi